Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Apa kabar semuanya? Kembali lagi, back again with your host, admin in the house, and admin in the hoy. Back again. Kembali lagi di sini di channel ternganu, nggak nganu juga sih, terrelate lah, anjay. Gue sombong banget sih, maaf. Hai, apa kabar semua? Baik kan? Gimana? Sadar tidak sadar kita sudah sampai di penghujung, anjing, nggak penghujung, sorry. Kita udah sampai di mana ya? Hari ini, hari Senin ini, tanggal 8 Juni, gue record di hari Seninnya. Harusnya jam 7 udah upload, teman jam setengah 10 malam gue record. Sorry karena gue saking hektiknya dan banyak kerjaan dan banyak hal-hal yang harus gue lakuin. And so back again, kembali lagi di FWB Podcast. Seperti yang kita tahu, kita sudah mau memasuki masa transisi PSBB. Yang tadinya PSBB, sekarang sudah ada isu-isu tentang new normal dan segala macam. Mal buka, tempat ibadah buka. Sumpah banget, parah. Hari ini jalanan macet banget, anjing. Parah, gue bilang. Ini hari Senin loh. Ini masih kayak, ini gue masih bersyukur gitu. Pagi anak sekolah belum masuk ya kan. Cuman gue nggak ngerti sih nanti gimana kalau sampai anak sekolah masuk dan segala macam ya. What the fuck man. Gila sih, udah crowded banget itu, pasti parah anjir. Cuman ya I think normal adalah sebuah harapan kita semua. Dan apa ya, kembali normal, semua kembali berjalan dengan semestinya. Ojek online bisa narik penumpang lagi. Ya, semuanya juga kita berharap normal. Gue juga berharap semuanya baik-baik aja. Gue bisa ngopi lagi, gue bisa live musik lagi dan segala macam. Itu semua impian kita bersama. Dan semoga pandemi ini, virus COVID-19 cepat selesai. Cepat cepat usai lah. Biar kita bisa sama-sama nonton konser, live musik lagi, main lagi tanpa harus worry. Cuman I think mungkin kedepannya kita bakal tetap yang namanya protokol untuk menjaga, seperti memakai masker, membawa sanitizer dan segala macam, jaga jarak, itu akan tetap dilaksanakan. Tatanan dunia baru bakalan tatanan dunia baru tuh bakalan terjalin dan berjalan dengan adanya pandemik ini. Semua akan berubah, semua akan menjadi sebuah habit yang baru lagi nantinya. I don't know. Dan I think gue sebagai pribadi juga harus berkembang, dan mungkin lo semua para pendengar juga harus bisa survive tentang apapun yang akan terjadi di depan sana. I don't know, kita sama-sama nggak tahu kan. Jadi gue rasa ya kita harus bisa sama-sama punya prinsip di mana kita harus bisa bergotong royong, saling membantu dan segala macam. Tentang apapun yang akan terjadi di depan kita nggak tahu. Kita harus bisa yang namanya memanage diri kita sendiri. Kita harus bisa punya pegangan atau prinsip di mana kita harus bisa survive tentang kehidupan yang akan datang di kemudian hari. Karena kita nggak tahu ya kan. But ya mungkin ini, jika gue nggak tahu sih, mengganti dari hashtag di rumah aja sebagai konten yang gue bangun dan gue build, dimana sebagai konten ataupun campaign yang membantu peran pemerintah. Sumpah gue nggak dibayar untuk menghibur kalian semua di sini gitu loh. But I think kayaknya gue sedikit sedikit agak seneng gitu nggak sih,
bisa uh, banyak banget feedback yang dapat datang dari yang kalian berikan buat gue. Feedbacknya yaitu kayak makasih men udah ngadirin konten ini, konten lo relate banget dan segala macam. Dan itu gue ngerasa hal yang kayak what the fuck man. Ternyata kalian tuh bisa menghargai gue gitu loh sebagai konten kreator yang kayak ngerasa I don't know, mungkin luar sana juga banyak yang gue ngerasa oh ya konten gue cuma sesimpel itu dan sesederhana itu. Cuman gue ngerasa kayak kalian semua tuh kayak bisa setia dan engage banget sama gue. Dan seperti biasa pada hari ini gue bakalan bacain cerita yang udah masuk ke direct message gue. Seperti biasa ini adalah tempat cerita tentang hubungan FWB-an dan segala macamnya. Dan gue bakalan apa ya? Bakalan tetap senang dan tetap berusaha untuk hadir dan memberikan sebuah konten-konten yang akan gue bacakan, gue share, ini selain tempat itu juga selain tempat cerita ini ada tempat sharing. Ketika gue mengasih advice, ketika gue ngasih perspektif, ketika gue ngasih pendapat dan segala macamnya apapun itu, oke, itu pure dari gue. Kalian boleh setuju ataupun enggak. Jangan makan dan telan mentah-mentah ataupun tolak mentah-mentah. Yang baik ambil, yang buruk nggak usah. Ngerti? Sampai sini paham? Oke, kita bakal baca ceritanya. Begini ceritanya. Anjrit, gue seneng banget. Oke, pertama-tama. Hai Min, mau share cerita kisah FWB gue yang menurut gue agak lucu dan memorable. Nah, jadi gue pernah hampir making love di dalam mobil dan saking hotnya sampai mobil gue nggak sengaja jalan sendiri dan nabrak mobil yang lagi parkir di depan mobil gue. Goblok banget, parah. Gue baru mulai udah goblok-goblokin orang ya, anjing parah banget. Nah, tapi ceritanya nggak agak mundur sedikit dulu ya. Nah, jadi gue tuh punya cem-ceman gitu dari zaman kuliah, which is 4 sampai 5 tahun yang lalu gitu. Sebut saja si anjing A. Dia nyebutnya si A doang. Kita panggil siapa ya? Anjing aja kali ya. Masa anjing anjing? Enggak jangan. Ayo udah A aja. Sejak zaman kuliah dia di sini dia ini sering banget flirting banget gitu ke gue. Nah, tapi dulu posisinya kita sama-sama punya pacar. Jadi ya cuma sekedar naksir-naksir iseng lah. Nggak pernah sampai jalan bareng ataupun jadian. But, but there was clearly physical attraction between us. Dari segi fisik jujur dia idaman gue banget. Dan memang idaman cewek-cewek sekampus juga sih. Iya, seganteng itu. Tapi dia nggak pernah centil-centil modus ke cewek lain di kampus. Cuma gue doang. Ger mampus. Sumpah. Oke, ini di first paragraph kita bisa nilai dia seorang cewek. Ini back again mungkin sedikit apa sih filler ya? Filler, bukan filler. Apa sih namanya tuh kalau cerita-cerita yang balik ke masa lalu? Ya gitulah intinya dia sedikit agak flashback ke masa lalunya tentang dia ketemu dengan salah satu cowok di kampusnya yang suka flirting sama dia dan awal-awalnya tuh kayak modus-modus bercanda gitu iseng lah karena sama-sama saling suka karena ya udahlah you know lah gitu. Cuman di satu sisi mereka sama-sama punya pacar gitu loh. Ya udah kita lanjut ya guys. Nah, singkat cerita kita tetap temenan beberapa tahun kemudian. Bahkan sampai kita udah lulus karena kita temenan di sosial media dan dia kadang suka reply story Instagram gue. Nah, entah sih kenapa di tahun 2019 lalu kita jadi lebih sering kontekan. Dan bahkan kita beberapa kali ketemu di bar berdua aja ngobrol bareng. Update soal kehidupan dan kerjaan. Tapi nggak pernah yang sampai mabok parah gitu. Cuma minum chill-chill aja and nothing happen. Bener-bener cuma ngobrol doang. Nah, terus bentar hilang. Goblok banget gue. Kebiasaan. Nah, terus
Mana sih anjing? Nah, terus tiba-tiba suatu malam gue lagi nge-chill bareng teman-teman gue di suatu bar di Jakarta Utara. Terus gue iseng update story. Di komen sama dia. Lagi minum sama siapa? I wish you were here with me. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol di DM Instagram, gue sadar bahwa si A ini lagi mabok. Ngomongnya rada aneh dan melo banget. Dia tiba-tiba bilang intinya, selama ini dia nggak bisa sama gue karena menurut dia gue terlalu baik buat orang kayak dia. Ya, dia bisa. Daya mana sih anjir? Ya mana sih bangsat nih, gue kesel banget nih. Hilang-hilang terus, sumpah ini panjang banget ceritanya. Nah ini balik lagi nih. Ya, dia bisa dibilang kayak bad boy gitu sih. Ceweknya banyak, gonta-ganti terus dan sampai sekarang belum lulus kuliah. Udah mau 7 tahun. Sedangkan gue udah punya karir dan kerjaan yang bisa dibilang cukup oke, dan gue bukan tipe cewek-cewek nakal yang bisa diajak ngewe sana sini. Padahal dari dulu gue suka dan menerima dia apa adanya. Karena gue tahu dia sebenarnya baik banget. Nah terus dari DM Instagram itu berlanjut lah. Dia minta ketemu sama gue, katanya mau ngobrol jam 1 pagi. Tanpa pikir panjang gue iyain. Akhirnya dia nyamperin gue jam 1 pagi dari Jaksel ke kosan gue di Jakarta Utara. Iya min, seniat itu. Wah anjing, effort nih. Ini cowok effort nih, anjrit. Gue gak ngerti sih. Ketika salah satu insan ataupun orang yang mau menjalin sebuah hubungan, ketika salah satunya sudah bisa menerima tentang keburukan pasangan kita kelak, walaupun dia tuh kita tahu dia tuh bukan siapa-siapa kita, maksudnya masih dalam artian ya, oh iya kita cuma teman doang. Cuman di sini ketika lu bisa menerima seseorang dengan baik, lo akan apa ya? Lo akan tenang anjir. Iya gak sih? Iya kan? Ya, kalau salah sih nggak apa-apa, komen aja. Nah, lanjut nih. Gue juga bingung nih. Sebenarnya ini orang kesambet apa tiba-tiba jadi begini? Karena dia mabok. Jadi dia ternyata nggak nyetir sendiri min, tapi di drop sama saudaranya yang bawa mobil. Nah terus ditinggal pulang. Nah, karena gue sekosan berdua sama temen gue cewek, jadi nggak bisa ngobrol di kamar dong. Dan kafe pun jam segitu udah pada tutup semua. Jadi pilihan terbaik adalah kita ngobrol di dalam mobil gue yang lagi diparkir paralel di depan kosan. Nah, gue suka nih. Kondisi sekitar udah sepi banget, nggak ada orang. Itu posisinya udah sekitar jam 2 pagi. Kita ngobrol aja, curhat hal-hal yang selama ini kita nggak pernah omongin ke satu sama lain. Kita ungkapin isi hati kita. Kita ungkapin masalah-masalah yang lagi kita alami di hidup kita. Dan di situ kita baru sama-sama tahu kalau ternyata selama ini kita punya feeling itu untuk satu sama lain. Nah cuma emang keadaan aja yang gak pernah bikin kita menyatu. Nah tiba-tiba setelah sekitar 40 menitan ngobrol, pas gue lagi nyimak curhatan dia dengan serius, tiba-tiba dia diem, terus lihat mata gue dalam banget. Nah terus tanpa permisi tiba-tiba dia cium bibir gue. Sumpah gue shock banget. Di situ gue, karena setelah sekian tahun gue nyimpen perasaan ke dia, tiba-tiba dia nyium gue min. Gak nyangka gitu. Dan sumpah dia jago banget kissingnya. And he told me that I'm a god kisser tuh. Basi bangsat buaya. Anjing. Tai ini. Oke lah. Sampai sini ya di paragraf ketiga ya. Ketiga keempat sini. Ya itulah. Ketiga kayak. Di paragraf ini kayak ya udahlah. Semua chill banget ketika lo mabuk. Iya gak sih? Nggak tahu nih, ketika lo mabok, ketika etanol sudah menjalan di darah lo dan sampai kotak lo, membuat lo pusing dan segala macem. I think hal-hal yang nggak bisa diungkapkan ataupun hal-hal yang nggak apa ya, yang selama ini tertahan di otak lo, di batin lo, mungkin ketika lo mabok ataupun ketika lo dalam pengaruh alkohol, secara tidak langsung tubuh kita mengeluarkan hal-hal itu anjir. Banyak, banyak. Mungkin
sebagian dari kita banyak mengaplikasikan itu dan menerjemahkannya kan tuh beda-beda. Mungkin kalau ketika dia mabuk dia menjadi apa, dan ada yang apa dan gimana macam-macam. Wah gila sih. Gue bukan expertnya nih, cuman ya I know gitu loh. Ya kayak gini nih. Ketika lo mabuk, lo bisa lebih chill untuk mendeskripsikan perasaan lo, menyampaikan perasaan lo kepada lawan lo ketika lo ngerasa kalau oh iya nih gue punya rasa nih sama nih orang gitu loh. Tapi ya kadang jadi pertanyaan juga gak sih ketika anjing lo lagi mabuk, kalau misalnya ditanya lagi, misalkan lo ditanya rasanya gak sih, tapi lo jawabnya sambil mabuk gitu, ya secara tidak langsung percaya atau tidak percaya ya susah juga sih ya kan. Cuman kalau misalkan dari kalian punya pengalaman yang namanya lagi mabok terus tiba-tiba mengiyakan atau mempercayai hal-hal tersebut, ya udah silahkan. Nah, cuman balik lagi sih ke kalian, maksudnya gimana. Bentar-bentar gue minum dulu ya. Sorry. Nah, berarti tadi kita sudah sampai di mana dia kissing di mobil. Dan si buaya ini bilang, he told me that I'm a good kisser too. Bentar nih orang tuh itunya apa sih? Zodiaknya apa sih? Katanya sih Aquarius itu a good kisser ya gak sih? Soalnya gue Aquarius. Sedikit berbangga hati. Cuman ya udahlah. Nah, ya udah nih, mungkin karena emosi yang selama ini terpendam ya. Coba lu Min, lu bayangin 5 tahun Min, gue gak pernah lupain dia. Dan dia pun ternyata juga sama. Entah kenapa itu cuma jadi hot banget sampai akhirnya diangkat gue buat duduk di pangkuan dia. Di kursi penumpang depan. Jadi posisinya kita ada depan sambil pangku-pangkuan. Dimulai dari light kisses, kemudian ke leher, sambil dia bisik-bisik manja di kuping gue. Terus tangannya mulailah grepe-grepe sampai masuk ke baju gue. Yang paling gue suka adalah he's very gentle dan tidak terburu-buru. Dalam setiap gerakannya, bahkan sebelum lepas BH gue dipakai izin dulu. Boleh gak gue lepas? Boleh gak gue lepas? Ya boleh lah, gue jawab dalam hati. Gue akhirnya mengangguk kecil tanda gue setuju. Dan shit, grepenya pun mantap Min. Dia juga suka muji. Dia bilang gue cantik. Dia bilang boobs gue seksi. Dan banyak hal-hal manis lainnya yang bikin gue makin terbang rasanya di situ. Terus pas lagi asik-asiknya foreplay, kaki gue dengan bodohnya gak sengaja ngedorong persneling mobil dari N ke D. Dan itu lagi gak direm tangan posisinya. Jadi lemah mobil kita maju sendiri sampai nabrak mobil depan gue. Sumpah lumayan kencang tapi untungnya gak baret sih. Abis nabrak kita berdua langsung panik dan ngakak bareng. Auto sober lah doi. Anjing gue ketawa banget. Oke, tapi ceritanya belum selesai sampai di situ Min. Abis selesai ngakak kita pun lanjut lagi. Tapi gak sampai ngewe karena gue bilang gue gak mau buru-buru. Oke. Jadi ya udah, malam itu kita akhiri dengan foreplay aja di dalam mobil yang sekitar jam 4 pagi. Dia baru pulang karena besok karena kita sama-sama harus masuk kerja. Menarik ya. Anjing, goblok banget. Tapi goblok banget sih anjing. Tolol banget. Ini antara gimana ya? Pertamanya gue sange gitu. Feel gue ngebacain cerita sange gitu kan. Tapi gobloknya ketika sudah berjalan, gara-gara hal lu goblok banget lu. Gara-gara persneling dari N ke D itu kan jalan ya. Lu nabrak mobil depan anjing. Nggak, coba lu bayangin gitu kan, lu lagi enak-enak terus nggak sengaja lu nggak sadar jalan, mungkin agak kencang terus tiba-tiba
mobil depan tuh bunyi anjing, tahanin. Alarmnya bunyi, mampus banget lu anjing, bangunin orang lu. Anjing goblok banget, parah goblok banget anjing. Anjir gue. Goblok banget sih. Nah, oke. Kita lanjut cerita nih guys, aja gue ketawa-tawa mulu. Dan cerita pun belum selesai nih sampai situ. Besokannya dia teks gue nanya kabar gue. Sama sambil ngejokes iseng. Hati-hati tuh mobilnya jalan sendiri. Goblok banget bangsat. Ya ampun, sumpah gue malu banget. Rasanya di situ pengen ngetawain diri sendiri tapi inget. Tapi kan bukan salah gue doang ya. Yang bikin gue kasihkan sampai kayak ulet bulu gitu siapa coba? Ulet bulu, men, ulet bulu. Dua hari kemudian kita sepakat buat ketemuan lagi. Kali ini di bar di daerah Jakarta Pusat. Sekitar jam 12 malam, ngobrol-ngobrol sekitar 1,5 jam soal kejadian di mobil kemarin. Dan ngobrol hal-hal lainnya. Nah, ujungnya mana lagi nih anjing. Nah, ujungnya dia ngajak gue check in malam itu. Akhirnya gue iyakan tapi dengan syarat. Gue gak mau ngewe. Karena gue bilang gue cuma ngewe sama pacar gue doang. Dan saat itu kan statusnya kita cuma FWB doang, bukan pacar. Dan ternyata dia setuju dong. Gue pikir dia gak bakalan mau. Udah bayar hotel mahal-mahal, malah gak boleh ngewe pula. Ya udah nih, singkat cerita di hotel itu kita kadling-kadling doang dan benar-benar ungkapin semua emosi yang kita pendam selama ini ke satu sama lain. Betapa gue dari dulu pengen meluk dia, akhirnya semuanya bisa gue ngerasain malam itu. Dan dia sama sekali gak maksa gue buat ngewe karena dihormatin keputusan gue. Ya meskipun dia udah super horny katanya. Sampai gue gak kasihan liatnya. Jujur gue pun hampir hilaf saking hot itu foreplaynya. Kita berdua udah sama-sama naked dan dia oralin gue sampai gue hampir menyerah. Tapi untungnya masih bisa nahan sih. Akhirnya kita nggak tidur sampai pagi karena sibuk cuddling. Tidur cuma 3-4 jam dan dia peluk gue erat banget sambil tidur malam itu. Jujur di situ gue udah baper, udah main perasaan, tapi gue nggak berharap apa-apa. Karena dari dulu gue yang merasa kayak tahu aja bahwa kita tuh nggak akan pernah bisa bersama. Mau seberapa keras pun kita mencoba, pasti ada aja penghalangnya. Makanya, gue gak mikir apa-apa dan bener-bener cuma nikmatin momen kita malam itu. Esokan harinya kita check out dan say goodbye dan bener aja. Kita move on dengan kehidupan kita masing-masing. Kadang masih suka texting tapi ya nothing serious. Udah sampai situ aja kisah FWB gue selalu menggantung entah mau sampai kapan. Sebenarnya beberapa bulan kemudian dia ada yang ngajak ketemu lagi, tapi ya again cuma sampai di situ-situ aja. And nothing serious. Ngeselin ya, hard identitas gue ya min. Gila gak sih? Sedih ya? Sedih itu ketika lo in this story lo berharap lo udah baper dengan seseorang, udah main perasaan. Tapi di satu sisi lo gak boleh berharap apa-apa. Karena dari dulu lo pasti merasakan ataupun ketika lo menjalankan sebuah hubungan dengan seseorang, walaupun lo punya rasa sayang, apapun itu, sebesar apapun itu, tapi lo harus, dan lo ngerasa ataupun lo sadar bahwasanya lo tuh nggak akan pernah bisa bareng, lo tuh nggak bakal bisa bersama. Mau seberapa keras pun lo coba, pasti ada aja penghalangnya. And then makanya gue nggak mikir-mikir apa-apa. Bener kayak cerita ini anjir. Kayak lo harus terima tentang beberapa hal atau something yang rasa apapun itu yang lo ngerasain, sesuatu hal yang lo kejar, jika itu bukan milik lo, sekeras apapun lo coba, walaupun dia ada buat lo tapi dia bukan untuk lo,
sadar atau tidak sadar ya lo harus terima. Kayak cerita kayak gini anjir, lo harus bisa nerima di mana ya kita tuh nggak bisa sama-sama gitu loh. Kayak sedih aja gitu, kayak kayak bener, ini cerita tuh, ini tuh cerita unik gitu, memorable. Bener dari awal tuh memorable banget. Yang tentang nabrak mobil lah, ketemu di bar terus lo ngobrol lah, lo ngebuat sebuah komit, lo cekin tapi lo membuat sebuah komit kalau lo nggak bakal ngewe dan segala macam. Padahal di situ lo udah full naked. Ya, ya, it's a good, itu sebuah hal yang baik anjing. Kayak ketika lo bisa menghargai keputusan orang lain, ketika lo bisa menghargai prinsip dan pegangan orang lain, menghargai komitmen, kesepakatan di awal, kayak hal sepelenya kayak oke, kita check in, gue nggak mau nih ngewek sama lo dan segala macem. Ya lo harus menghargai itu cuy, sadar atau tidak sadar. Sama kayak kayak gini kan, sampai besoknya kita check out gitu kan. Kayak ketika lo selesai terus lo kayak say goodbye and lo sama-sama bilang oh iya gitu loh, kita tuh nggak bisa bareng walaupun kita punya sama-sama punya rasa di dalam hubungan ini. This is just friends with benefits. Walaupun kita tahu kita sekeras apapun lo tuh punya orang, ataupun lo bukan buat gue, walaupun gue bisa nerima lo. Ya sedih gak sih anjing, sedih banget ya. Cuman ya walaupun kita masih sering texting kayak bener kan, kayak di sini. But ya nothing serious gitu. Just like kayak buat menjalin hubungan aja, silaturahmi, nanyain kabar. Gimana kabar lo? Baik kan gitu loh. Jaga kesehatan ya. Jaga diri baik-baik ya gitu. Just like kayak seperti itu. Dan nothing serious, dan jangan serius terus serius. Walaupun kayak ya I think walaupun kita udah sama-sama ngerasain yang namanya enak bareng-bareng dan segala macam ya. This is funny. Kita nggak bisa yang namanya menolak ataupun apa ya, bukan memberantas, melawan takdir ataupun jalan orang, jalan cerita yang kita nggak bisa terima. Anjing berat banget sih. Kenapa nih? Oke, udah sampai situ aja kisah FWB gue yang sama gantung. Benar. Nah, ini FWB lucu dan menggantung. Benar banget sih. Tapi ya udahlah. Pasti di suatu saat nanti kelak, after cerita ini gue ceritain, mungkin orang ini bakal cerita lagi tentang kelanjutannya. I don't know. Karena notabene ini cewek tuh punya pacar anjing. Bangsat juga ya. Lu cekin juga sama pacar orang ya, bangsat juga nih anjing. Tapi ya udahlah. Kayak ya sama-sama menikmati. Dan I think apa ya, it's enough kali ya untuk episode hashtag di rumah aja kali ini gitu. Lucu banget sumpah nih, cerita lucu banget dari yang mau nabrak mobil, ngebar, check in, saling naked tapi nggak ngewe, karena bisa sama-sama saling menghargai keputusan dan apapun itu, kesepakatan di awal. It's good, lucu. Cuman ya balik lagi sih buat kalian semua para pendengar yang kalau ngerasain atau berada di posisi seperti itu, gue yakin lo bakal juga akan sulit memilih gitu, akan sulit untuk menerima bahwasanya ya kita nggak bisa sama-sama. Cuman ya lo harus sadar bahwasanya nothing serious, semuanya bisa bisa dikendalikan, semua bisa dikendalikan, semua bisa diterima, dan semua bisa dipikir secara logika dan diterima secara lapang dada. Anjay, berat banget. Oke, gue rasa cukup 30 menit bacot nggak jelas gini. Bukan nggak jelas sih. 30 menit berbagi cerita sama kalian tentang pandangan gue, tentang perspektif gue, tentang hal-hal ataupun yang pernah gue alamin, advice gue di sini.
tentang pandangan gue tentang hubungan FWB, tentang percintaan ya. Mungkin FWB juga masuk ke relationship gak sih? Karena kan relationship ya istilah kayak hubungan. FWB juga hubungan yang kayak gimana? Kayak gitu. Anjing gue paham banget juga sih. Ya intinya adalah semuanya juga punya cerita dan pengalaman yang masing-masing. Seperti kayak gini, memorable. Gue yakin ini cerita sampai kapanpun lu buat lu yang nulis, gue yakin banget lu bakal ingat ketika lo quickie di mobil nabrak mobil aja goblok banget. Sumpah gue nggak nyangka sih, gila. Lucunya dapet, dramanya dapet, ending sedihnya juga feel buat berempati gue dalam cerita itu juga dapet. Oke, thank you buat yang cerita, dan gue mau terima kasih juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini. Tetap support terus channel FWB Podcast. Tetap follow Overheard FWB. Jangan lupa share, comment, likes. Bantu gue, support gue. Dan adanya konten ini bisa menghibur kalian. Dan kalian bisa saling mendapatkan feedback dari gue. Ataupun gue mendapatkan feedback dari kalian. Sangat amat menyenangkan jika kita sama-sama saling membantu, share, komen, likes, dan segala macam. Terima kasih banget udah ngeluangin waktu untuk dengerin podcast di FWB Podcast pada episode kali ini. Semoga kita sama-sama diberikan pemikiran yang jernih dan bisa sama-sama saling menerima tentang hal-hal yang berat kayak gini. Anjay. Oke, gua admin pamit ulang. Oke, gua admin pamit undur suara. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat besoknya kerja pagi, tetap semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk next episode-nya. Bye-bye.